bersama saya Patrice Smith Waluko di sini. Di video kali ini saudara kita akan membahas sesuatu ya. Lebih tepatnya saya akan membantah sesuatu yang mana kemarin itu saya membuat video yang berjudul Khotbah 2 Timotius 4 ayat 18 dalam rangka HUT Gemim ke-86 tanggal 30 September kemarin saudara. Dan ada sebuah akun yang bernama Sandy L. Elger ya. Akun ini sudah sekian lama sering spam komen di video-video saya, bahkan di video-video kakak saya saudara. Dan dia memberi komentar spam-spam tertentu. Dan di video kemarin saudara, dia berkomentar dan saya sebagai warga gereja tak bisa terus-menerus membiarkan hal ini terjadi ya saudara. Dia memberikan komentar seperti ini saudara. Dan dari komentar ini saudara, saya kemudian membalas seperti ini. Dan setelah itu ada beberapa balasan yang lain. Dan kemudian yang paling fatalnya saudara, yang menurut saya ini sudah keterlaluan dan dia sudah menyinggung secara spesifik nama lembaga yaitu Gemim. Dan dia mengomentar seperti ini saudara. Dan oleh karena sudah spesifik seperti ini saudara, saya mengejar terus dia dan saya melihat, mencari dan saya menemukan akun Instagramnya. Melihat hal ini saudara, saya menjadi penasaran sebenarnya orang ini dia punya paham apa. Dan ternyata dia adalah paham universalism atau paham Kristen universalisme. Paham ini sudah menjadi paham bidat oleh kekristenan. Mari kita lihat penjabaran tentang paham universalisme ini. Nah saudara-saudara, setelah mengetahui apa itu paham universalisme, kita akan membantah komentar-komentar tuduhan yang dia berikan dalam video-video saya, yang mana itu sudah menjurus pada ajaran kekristenan, khususnya kepada Gereja Masehi Injil di Minahasa. Dari komentar-komentarnya saya sudah merangkum ada beberapa hal spesifik yang menjadi tuduhannya yang akan saya bantah, yaitu yang pertama, bahwa Tuhan tidak butuh persembahan. Komentar yang kedua ialah bahwa agama tidak menyelamatkan. Tuduhan yang ketiga ialah bahwa jangan terlena dengan titel dan gelar, karena rasul-rasul zaman dahulu tidak memakai titel atau gelar, termasuk Rasul Paulus yang dia sebutkan. Tuduhan yang keempat yang ia katakan bahwa tidak perlu masuk gereja, asal percaya saja kepada Tuhan maka akan diselamatkan. Kelima yang terakhir ialah untuk apa gerakan 1 triliun yang dia anggap sebagai Gemim Gereja Pemuja Uang, karena Gemim ada program gerakan 1 triliun. Untuk apa mengumpulkan uang sebanyak itu? Sungguh sangat memalukan denominasi ini. Oke saudara-saudara, itulah yang menjadi tuduhan terhadap saya, seorang warga Gemim, dari seorang universalisme, paham sesat dalam kekristenan ya, yang berkembang di Amerika. Dan saat ini mari kita membantah tuduhan-tuduhannya satu demi satu. Tuduhan yang pertama, Tuhan tidak butuh persembahan. Saudara-saudara, dari awal dunia ini, memberi persembahan sudah merupakan inisiatif dari manusia sendiri. Kita lihat dari awal bagaimana Kain dan Habel memberi persembahan kepada Tuhan. Dalam Kejadian 8 ayat 20, Nuh memberikan persembahan kepada Tuhan. Abraham mendirikan mezbah persembahan kepada Tuhan. Ishak, Yakub, Musa dan semua orang mendirikan mezbah persembahan kepada Tuhan.
Termasuk perpuluhan. Dalam Kejadian 14 ayat 20, Abraham sudah memulai memberi perpuluhan kepada Imam Melkisedek. Dalam Kejadian 28 ayat 22, Yakub memberikan perpuluhan. Di zaman Musa kemudian, perpuluhan dijadikan sebagai hukum. Itu dalam Imamat 27 ayat 30-34. Perpuluhan didirikan untuk orang Lewi. Bilangan 18 ayat 21 dan ayat 26. Perpuluhan juga dibuat untuk perayaan agama. Dalam Ulangan 14 ayat 22. Perpuluhan juga untuk janda dan yatim piatu. Dalam Ulangan 14 ayat 28 sampai 29. Dalam Perjanjian Baru, ketika Yesus lahir, orang Majus membawa persembahan. Dalam Perjanjian Baru juga, Yesus mengajar bahwa membawa persembahan harus dengan ketulusan. Matius 9 ayat 13. Dalam konteks ini, bukannya Yesus membatalkan persembahan atau melarang orang memberikan persembahan, tapi yang Yesus maksudkan ialah percuma engkau memberi persembahan kalau hidupmu tidak mengasihi orang lain. Jadi, tidak ada seperti yang kamu katakan. Coba kita lihat dalam Lukas 21 ayat pertama sampai 4. Ada janda miskin yang memberi persembahan. Yesus tidak melarang dia membawa persembahan sekalipun dia miskin. Malah Yesus memuji janda miskin itu memberi persembahan dari kekurangannya. Jadi apa? Kita tidak perlu memberi persembahan, orang Kristen tidak perlu memberi persembahan. Kita masih perlu memberi persembahan sebagai bentuk iman kita kepada Tuhan. Juga perpuluhan diperlukan untuk pengembangan pelayanan orang Lewi di Bait Allah, kalau sekarang untuk para pelayan Tuhan di gereja. Statement yang kedua yang diberikan ialah agama tidak menyelamatkan. Mari kita lihat, apakah yang dia katakan ini sesuai dengan Alkitab atau hanya sesuai dengan pemikiran universalismenya. Memang secara mendasar agama tidak menyelamatkan. Yesuslah juru selamat, tapi agama Kristen adalah satu-satunya agama yang membawa Anda pada Sang Juru Selamat. Mari kita belajar dari Perjanjian Lama lagi. Dalam Perjanjian Lama, Allah mengkhususkan orang Israel bukan hanya sebagai bangsa, tapi juga sebagai umat. Dan Israel sebagai umat, mereka dikuduskan dan menjadi milik kepunyaan Tuhan. Juga sebagai umat, mereka juga menerima janji dari Tuhan, yaitu janji Mesias yang akan menyelamatkan mereka. Dalam Mika 5 ayat 1. Dari sini kita bisa melihat bahwa berbicara umat itu berbicara tentang penganut agama tertentu. Dan lewat agama, seseorang menerima janji-janji dan cara hidup dari kitab sebagai pengajaran di dalam agama itu. Dalam Perjanjian Baru, janji tentang Mesias bagi umat Israel digenapi dalam Yesus Kristus yang datang sebagai Mesias. Mari kita baca di Yohanes 1 ayat 11 dan 12. Dari ayat ini kita melihat bahwa janji sudah digenapi oleh Tuhan bagi orang Israel. Tapi orang Israel, mereka menolak Tuhan, mereka menolak Mesias. Dan di sini dikatakan bahwa oleh karena itu siapa yang percaya pada namanya akan diselamatkan sekalipun dia bukan orang Israel. Sekarang saya mau tanya, agama apa yang mengajarkan Anda untuk percaya pada Yesus? Kristen kan? Bukan hanya mengajar Anda untuk percaya pada Yesus, tapi agama apa yang membawa Anda untuk melakukan apa yang Yesus kehendaki dan perintah-perintah Yesus, termasuk sakramen, perjamuan kudus, dan baptisan? Kristen kan? Dari sini sudah jelas bahwa Kristen adalah umat. Kristen adalah milik kepunyaan Allah. Kristen adalah pengikut Kristus. Kristen adalah orang-orang yang menerima janji keselamatan. Bukan hanya bagi mereka yang Kristen saja secara KTP, tapi mereka yang mau hidup dalam kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan termasuk bergereja, memberi persembahan, termasuk melayani Tuhan, dan hidup dalam persekutuan berjemaat. Ya, jangan kamu mengajar bahwa tidak perlu masuk gereja, tetap selamat. No brother, no. Jadi dari sini saya harus bilang, agama Kristen adalah agama yang membawa Anda pada juru selamat. Bukan agama menyelamatkan, memang benar. Tapi agama Kristen membawa Anda mengenal juru selamat dengan cara yang diinginkan, sebagaimana juru selamat ini dikenal dan diperlakukan. Tuhan ingin diperlakukan dengan cara yang Tuhan inginkan. Tidak bisa sembarangan. Anda mau nggak diperlakukan oleh orang seenaknya orang itu? Tidak kan? Anda pasti ingin diperlakukan sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Begitupun Tuhan. Tuhan ingin disembah, ingin dimuliakan dengan cara yang Tuhan inginkan. Bagaimana caranya? Masuklah gereja, masuklah agama Kristen. Itu cara paling benar dan dikehendaki Tuhan untuk bagaimana kita manusia menyembah Tuhan. Bantahan yang ketiga, kamu mengatakan bahwa jangan terpesona dengan titel dan gelar dalam sebuah agama. Ya, kamu memberi contoh lewat Paulus.
kamu nggak salah. Paulus itu punya titel, dia itu ahli kitab. Dia murid dari Gamaliel. Dia punya titel di mazhab Yahudi. Dia juga punya gelar, yaitu rasul. Kalau sekarang pendeta. Dan rasul itu yang diterima Paulus dari Yesus Kristus. Jadi yang memberikan gelar rasul kepada Paulus adalah Yesus Kristus sendiri. Coba kau baca di Galatia 1 ayat 1. Terbantah kan? Jadi penting untuk kita mempelajari kitab dan mendapat gelar sebagai sarjana teologi, master teologi, itu wajar saja. Paulus dapat titel kok, dia kan ahli kitab. Paulus juga dapat gelar, dia kan rasul. Yang keempat yang menjadi tuduhan kamu ialah percaya Yesus saja, yang penting percaya sungguh-sungguh pada Yesus, tanpa harus ke gereja, tanpa harus melakukan tugas gereja, bisa selamat. Kamu percaya itu? Kamu pikir kamu adalah murid, adalah orang yang di sebelah kanan Yesus? Beda bro, jangan samakan umat kita saat ini dengan orang yang disalib di sebelah kanan Yesus. Tapi kalau mau dipikir-pikir juga, penyamun yang disalib di sebelah kanan Yesus juga, dia melakukan hal-hal apa yang dilakukan oleh orang Kristen yang diajarkan dalam kekristenan. Yang pertama, dia berjumpa dengan Yesus, dia bertobat. Ini lambang baptisan. Yang kedua, dia menanggung dosanya, dia menanggung kesalahannya di kayu salib. Dia katakan bahwa pantas dirinya menerima hukuman seperti ini. Ya karena temannya yang satu mengatakan bahwa coba kau turunkan kami kalau engkau Tuhan. Dan dia mengatakan bahwa orang ini tidak bersalah, Yesus tidak bersalah, kami bersalah, kami sudah sepatutnya dihukum. Artinya orang ini menerima salibnya. Orang Kristen harus memikul salib. Jadi dia juga melakukan perjamuan, yaitu sebuah lambang penderitaan. Di Gemim kita merayakan perjamuan kudus saat Jumat Agung, ya. Lewat Jumat Agung kita masuk ke dalam penderitaan bersama-sama dengan Yesus. Penyamun di sebelah kanan Yesus, dia sedang berada dalam penderitaan bersama-sama dengan Yesus. Jadi dia juga sedang melakukan perjamuan. Jadi bagaimanapun juga, kalau mau selamat, percaya Yesus dan lakukan sakramen yang hanya akan Anda dapati dalam kekristenan, dalam gereja. Dan juga Anda harus hidup mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Oke? Universalisme itu sesat, saudara. Yang kelima, untuk apa gerakan 1 triliun? Sungguh memalukan denominasi ini. Untuk apa mengumpulkan uang sebanyak itu? Mari kita masuk langsung ke dalam website Gemim dan kita baca apa alasan Gemim membuat program gerakan 1 triliun. Ini adalah website resmi dari Sinode Gemim yang menjelaskan tentang gerakan 1 triliun. Kita mulai dari latar belakang. Gereja Masehi Injil di Minahasa adalah gereja yang didirikan Tuhan untuk mewartakan keselamatan dalam Yesus Kristus di tanah Minahasa, dan saat ini telah berusia 80 tahun, yang sampai saat ini kasih dan anugerah Tuhan senantiasa menyertai perjalanan kepelayanannya dalam menumbuhkan kehidupan spiritual semua komponen di dalamnya. Perjalanan kehidupan beriman warga Gemim dari waktu ke waktu yang terus ditempa oleh tantangan zaman dan senantiasa diberi kekuatan oleh Tuhan Yesus selaku kepala gereja semakin menyadarkan umatnya akan pentingnya kesadaran institusi Gemim yang mewadahi sekaligus membina warga jemaat di tengah inklusivitas, kebinekaan, hidup berbangsa dan bernegara. Bahwa tantangan zaman yang semakin kompleks saat ini mengharuskan setiap warga gereja untuk semakin sadar terus meningkatkan kualitas iman yang mengasihi Tuhan Yesus dan menjadi gereja yang misioner, supaya kita akan terhindar dari akibat tragis dan ironis seperti yang saat ini terjadi di negara-negara barat seperti Amerika Serikat dan di Eropa yang notabene merupakan asal misionaris, di mana sedang mengalami dekadensi spiritual. Sudah ada beberapa gereja ditutup, bahkan ada yang berubah menjadi supermarket, kasino, tempat judi, bahkan lebih menyedihkan telah digunakan oleh agama dan komunitas kepercayaan lain sebagai tempat ibadah atau ritual seperti masjid, pura, kuil, dan lain-lain. Memperhatikan pertumbuhan Gemim 10 tahun terakhir, terjadi peningkatan luar biasa dalam penerimaan keuangan. Hal ini merupakan indikator semakin banyak warga jemaat yang diberkati dan sadar atas berkat yang diberikan Tuhan. Olehnya, tidaklah berlebihan jika saat ini, ketika kita memperingati 80 tahun Gemim bersinode, kita mengaminkan bahwa kita sedang berada dalam masa-masa kelimpahan.
Kondisi pertumbuhan Gemim saat ini dalam menghadapi berbagai tantangan zaman menjadi perenungan untuk membawa kita pada kisah Nabi Yusuf ketika menjadi tokoh yang berakal budi dan bijaksana yang diangkat oleh Firaun menjadi kuasa di Mesir untuk menata Mesir mempersiapkan diri menghadapi tahun-tahun sulit dalam Kejadian 41. Bahwa Tuhan telah mengaruniakan kepada kita akal budi dan kebijaksanaan bahkan talenta untuk mengelola pemberian Tuhan lainnya yang berupa materi. Olehnya Gemim sebagai organisasi dalam aktivitas penata layanan turut bertanggung jawab terhadap warga Gemim dalam mengarungi tantangan zaman yang semakin kompleks ini. Di sisi lain, warga Gemim sering dengan upaya peningkatan kualitas iman juga diharapkan untuk ikut serta proaktif dalam mengantisipasi segala persoalan yang sewaktu-waktu diizinkan Tuhan datang menerpa, ya, seperti corona ini. Tujuan terhimpunnya dana sebagai upaya penguatan pendanaan Gemim dalam kemandirian dan kokoh mengantisipasi kompleksitas tantangan zaman. Inilah wujud dari kemampuan luar biasa yang dikaruniakan Tuhan atas Gemim untuk mandiri. Sasaran gerakan ini diharapkan untuk direspon oleh seluruh warga Gemim yang berkemampuan lebih, tapi terbuka pula bagi kalangan lain yang berada di seluruh dunia, memberikan sebagian dari berkat yang selama ini Tuhan berikan, bukan hasil usaha yang melanggar hukum. Sesuai prinsip diberkati untuk menjadi berkat, partisipan dapat bersifat perorangan, keluarga, rukun, kelompok, profesi, perusahaan, organisasi, dan lain-lain. Pemberian bersifat persembahan. Pelaksanaan program ini dilaksanakan tanggal 1 Oktober 2014 dan akan berjalan hingga tahun 2021 atau 7 tahun. Teknik pelaksanaannya adalah partisipan dapat merencanakan, menetapkan, dan mendoakan jumlah yang ingin diberikan selama program ini berjalan dengan menyetorkan secara mencicil atau sekaligus tunai ke rekening atas nama gerakan 1 triliun Gemim di salah satu bank di bawah ini. Ya, ada nomor rekeningnya di sini. Jadi saudara, dari sini kita mengetahui bahwa apa yang menjadi latar belakang dan tujuan dari gerakan 1 triliun ini semata-mata gerakan Alkitabiah seperti Yusuf di Mesir yang mau bersiap-siap akan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, sebagaimana sekarang ini corona yang menerpa dunia termasuk menerpa warga Gemim. Oke, itulah yang menjadi penjelasan dari Gemim. Pada intinya ini merupakan sebuah wujud iman dari gereja untuk memberlakukan hal yang alkitabiah sebagaimana Yusuf, ya, dia menabung 7 tahun supaya dalam mewaspadai kelaparan 7 tahun. Gemim juga menabung 1 triliun untuk mewaspadai hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, seperti kalau ada bencana alam, seperti kalau ada corona, ya. Ketika corona banyak jemaat yang mengurangi setoran ke sentralisasi, tapi tidak membuat Gemim memecat satu pendeta pun atau guru agama atau mem-PHK mereka, karena Gemim punya tabungan, ya. Gemim punya simpanan, ya. Itu untuk apa? Untuk terus supaya gereja ini tetap ada di dunia ini dan melayani Tuhan lewat melakukan hal-hal yang banyak dan besar bagi dunia ini untuk kepentingan kemuliaan Allah. Tidak ada uang kas Gemim masuk ke dalam rekening pribadi seseorang, tidak ada. Rekening Gemim itu mengatasnamakan Gereja Masehi Injil Minahasa dan bendaharanya selalu berganti-ganti tiap periode. Tidak ada yang bisa korup di dalam keuangan Gemim, tidak ada saudara, ya. Tidak ada saudara, ya. Dan kamu perlu tahu bahwa gereja ini itu sudah berdiri ratusan tahun dan telah banyak buah cabang yang berdiri di berbagai macam daerah. Kalau bukan karena tuntunan Roh Kudus, tidak akan ada perkembangan gereja yang sebesar ini. Saya bangga Gemim, saya cinta Gemim, saya cinta Gemim adalah tubuh Kristus. Kalau kita mau mencintai Kristus, kita harus mencintai tubuhnya Kristus juga, yang adalah gereja. Dan kita sebagai orang percaya, kita dibaptis di Gemim, kita hidup di Gemim, kita diajarkan tentang Yesus dan tentang kehidupan kekristenan di dalam Gemim. Apa salahnya saya mau setia pada Gemim? Apa salahnya, kan? Tidak ada salahnya, kan? Gemim adalah gereja yang luar biasa, gereja yang maju, gereja yang diberkati. Banyak orang-orang diberkati oleh Gemim. Kalau kamu mengatakan Gemim tidak punya penginjilan ke luar-luar tempat, kamu nggak tahu apa-apa sih. Banyak Gemim mengirim tenaga utusan gereja, banyak kok, setiap tahunnya ada.
untuk penginjilan. Untuk orang ateis banyak kok, untuk orang Islam masuk Kristen atau orang agama lain masuk Kristen banyak kok Gemim bekerja di situ. Kamu bro, kalau nggak tahu apa-apa janganlah, ya. Oke guys, ini video saya, oke ya. Semoga ini bisa menjawab semua tuduhan-tuduhan ya. Dan untuk kita warga Gemim, tetaplah kita bangga dengan Gereja Mahasiswa Minahasa yang menjadi gereja yang berdiri teguh dalam pemahaman kita tentang Kristen melalui Alkitab, semata-mata melalui Alkitab, ya. Jadi jangan pernah kita mendengar atau mengiyakan sembarangan ajaran seperti universalism ini. Ini bahaya karena dia mengajarkan bahwa tidak perlu masuk gereja, percaya pada Tuhan saja, Yesus. Kamu agama apapun, gak perlu jadi Kristen, kamu Buddha, Hindu, yang penting percaya Yesus, kamu selamat masuk surga. No brother, no. Tuhan Allah menciptakan neraka bukan hanya untuk iblis, tapi juga untuk orang-orang yang menolak Yesus dan menolak ajaran Yesus. Menolak untuk masuk dalam umat Allah, umat Kristus, ya. Yang menolak untuk masuk dalam persekutuan tubuh Kristus, mereka akan masuk ke neraka. Kalau engkau mengasihi Tuhan, kasih tubuh Kristus dan kasih sesama manusia, dan kau belajar itu lewat dari persekutuan sesama manusia yang menyembah Tuhan Yesus. Saya Patrick Smith, Tuhan memberkati.